Ini dia Museum Bank Indonesia atau MUBI yang merupakan salah satu destinasi yang cocok jika ingin berkunjung ke Jakarta. Dengan ciri khas bangunan bersejarahnya, Museum Bank Indonesia terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 RT 4 RW 6, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. MUBI tidak hanya sebuah bangunan bersejarah yang memiliki berbagai pameran, namun museum ini bercerita tentang perjalanan sejarah perbankan di Indonesia mulai dari masa prakemerdekaan hingga era reformasi. Untuk tahu gimana ceritanya, yuk ikuti perjalanan kami di Museum Bank Indonesia pada hari ini. Begitu masuk museum, kita langsung disambut oleh patung pegawai bank pada tempo dulu. Ini adalah beberapa foto bangunan yang merupakan awal mula dari adanya Bank Indonesia yang dirancang oleh arsitek J. de Bruycken dan C. van der Linde. Pada tahun 1808, ada display rempah-rempah yang dulu bikin orang Eropa tertarik buat ke Indonesia. Pada tahun 1860, ditemukan novel dengan judul Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli yang mengkritik keras sistem tanam paksa dan penyelewangan yang terjadi di masa kolonial Belanda, termasuk dalam hal keuangan dan perdagangan. Tak hanya itu, novel karya Multatuli juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Lalu, pada tahun 1746, VOC mendirikan bank yang bernama Bank Van Koran pada masa itu untuk mendukung aktivitas dagang di Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1752, Bank Van Koran berubah nama menjadi Bank Van Koran and Van Lening. Adanya bank ini membuat pihak VOC semakin serakah untuk menjajah Indonesia. Di sini ada juga foto-foto tokoh berpengaruh dan sejarah singkatnya dari masa tersebut. Di sini kita dapat melihat beberapa koleksi uang yang pernah beredar di Indonesia dan membaca sejarah lahirnya Bank Indonesia. Seperti cerita tentang berdirinya DJB, masa kependudukan Jepang, konferensi meja bundar, surat legalitas nasionalisasi, dan kemudian lahirlah Bank Indonesia. Nah, di sini kita juga bisa lihat bentuk metamorfosa logo Bank Indonesia pada masa itu. Pada abad ke-16, tempat berdirinya The Javase Bank di kota Batavia pada masa itu adalah tempat yang menjadi pelabuhan kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia untuk berlabuh. Kemudian pada 1 Juli 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang saat itu DJB atau The Javase Bank beralih nama menjadi Bank Indonesia mulai berlaku, yang menegaskan kelahiran Bank Indonesia dan kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi dan moneter. Lalu muncullah istilah bank sebagai alat revolusi. Istilah ini merujuk pada peran perbankan, terutama bank sentral, dalam mendukung perubahan besar dalam sistem ekonomi dan politik. Dalam konteks sejarah Indonesia, ide ini terwujud dalam pendirian Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank tunggal yang diusulkan dengan tujuan menjadikan perbankan sebagai alat revolusi.
Kemudian, bank-bank pemerintah diberdayakan sebagai agen pembangunan dengan kucuran kredit likuiditas Bank Indonesia atau LKBI dengan bunga yang rendah dan persyaratannya yang ringan. Dan masih banyak lagi cerita lainnya mengenai sejarah Bank Indonesia. Hingga pada akhirnya rupiah makin terpuruk setelah tragedi kerusuhan pada bulan Mei 1998. Kemudian pada Juni 1998 rupiah sempat diperdagangkan ada kisaran 16.500 rupiah per dolar, yang dimana sebelum krisis rupiah ini terjadi, rupiah hanya ada di kisaran 2.300 per dolar. Loh, kok bisa sih 16 bank di Indonesia ditutup pada masa itu? Penyebab 16 bank ini ditutup dikarenakan banyaknya para debitur yang utamanya adalah para konglomerat yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, sehingga bank dihadapkan pada kesulitan likuiditas yang serius akibat dari kredit macet yang terus membengkak.